rumah seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi setiap orang, bagi keluarga yang menghuni, bagi bapak, bagi ibu, dan khususnya anak-anak. Namun perasaan aman itu tak pernah Melati, bukan nama sebenarnya, rasakan. Bapak yang seharusnya menjadi sosok pelindung malah menjadi ancaman baginya. Bapak sambungnya, lebih tepatnya, melakukan pencabulan terhadap Melati selama bertahun-tahun, sejak ia kelas 5 SD hingga 1 SMP. Inilah keterangan dari ibu kandung Melati yang kini tengah berjuang demi keadilan putrinya. Pada tanggal 19 Oktober itu awalnya saya dilihatin chatting dari WA anak saya ke temen anak saya. Itu WA dari suami saya, dimana isinya itu adalah video porno, ada 17 tampilan. Setelah itu temennya anak saya itu ditanya, apakah pernah kamu melihat video seperti ini? Mohon maaf om, salah kirim ya, hapus saja. Jadi yang disuruh menghapus itu temennya anak saya itu. Habis itu anak saya ngirim screenshot chattingan dengan temennya anak saya itu ke saya, dan di bawah, paling bawah itu anak saya bilang kalau saya sebenarnya dilakukan kayak gitu terus sama ayah bu, tapi saya mau bilang ke ibu itu takut karena saya diancam terus, dan kalau mau kemana-mana saya nggak mau nemenin ayah itu karena saya diancam, saya nggak mau bu masalah itu. Habis itu saya langsung pingsan di kantor, terus saya diantar pulang suami saya. Habis itu saya keluar rumah sampai saat ini. Terus tanggal 22 Oktober saya melaporkan ke Polres, ke Panjen, ke PPAI, melaporkan suami saya tentang pencabulan ke anak saya. Ayahnya ini statusnya adalah ayah tiri. Saya punya 2 anak. Terus sambil menungguin proses 3 minggu, sambil menungguin hasil visum juga, tanggal 23 di visum, saya terus menanyakan ke pihak penyidik untuk bagaimana hasilnya. Sejak kelas 5 SD, sekarang kelas 1 SMP. Belum pernah, tetapi setiap saya keluar kota ataupun suami saya itu mengantar pulang, pasti saya tanya, ayah sedang ngapain, adik diapain ayah enggak? Pasti anak saya jawabnya tidak. Pertama, jika kamu bilang sama ibu, kamu akan saya pisahkan dengan ibu. Jika kamu bilang sama ibu, foto kamu ayah sebar, nanti yang malu kamu. Terus yang ketiga nih, jika ayah sama ibu cerai, kamu harus ikut ayah. Anak saya tidak pernah tahu, karena kalau melakukan malam, tahu-tahu bajunya langsung dilepas, dan selalu yang lepas itu suami saya, dan dalam keadaan tidur pules anak saya. Pengakuan dari anak saya, di saat melakukan pasti menggunakan jari dan lidah, dan sempat 3 kali kemaluannya
mau dimasukin, tapi anak saya menolak. Alhamdulillah berkat dari bantuan dan support semuanya dari pihak Polres Kepanjen dan tim penyidik, sampai saat ini saya masih menunggu progresnya, bagaimana hasilnya nanti. Saya masih menunggu untuk gelar perkaranya. Semua itu karena tim penyidik dan Polres. Harapan saya dan anak saya agar suami saya segera mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dalam sebulan, tanggal 19 sampai tanggal 16 November saya masih berhubungan biasa layaknya atasan dan bawahan karena saya satu kantor. Tapi semenjak tanggal 17 ini sampai hari ini, beliau WA atau ngomongnya cuman untuk meminta mencabut laporannya. Sampai detik ini tidak ada. Tanggal 17 November saya dipanggil dan beliau meminta maaf. Apa yang dilakukan semuanya ini memang benar beliau melakukannya, dan beliau meminta untuk mencabut laporannya. Jelas pasti trauma ada, yang jelas kelainan di dalam sikapnya sehari-hari. Saya meminta ke KPAI untuk pendampingan agar kami mendapatkan keadilan dan anak saya mendapatkan psikis atau pengobatan yang bisa memulihkan memulihkan psikologisnya anak. Bukan, yang jelas perilakunya berbeda, cara sikapnya itu lain. Sudah, hasil visumnya positif luka robek. Waktu yang cukup lama anak saya diperlakukan seperti itu, dan hidup dalam tekanan dan ancaman. Saya mohon ke media, ke Malang Time, semoga dengan adanya kejadian ini semua ibu-ibu bisa menjaga anaknya dari perlakuan pencabulan orang-orang di luar sana, atau bahkan ayah tiri ataupun ayah kandung. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berita selengkapnya langsung kunjungi jatimtimes.com ya. Terima kasih.